Saudara, menjadi seorang pria bukanlah masalah usia, melainkan kematangan. Di dalamnya ada proses pembelajaran yang meliputi disiplin, kesulitan, dan penderitaan. Bersama saya, Oti Priambodo, dalam acara Sang Pemenang, sudah ada Pendeta Eslomanik untuk berdiskusi tentang topik ketika Allah membangun seorang pria. Apa kabar Pak Pendeta Manik? Kabar baik Pak Oti. Ya, Bagaimana dengan Pak kabar Oti? baik, saya juga dalam kondisi sehat kali ini. Keluarga sehat semua? Puji Tuhan sehat Pak Pendeta Amin. Manik. Ya Pak Manik, saya mau bertanya nih, apakah sebenarnya seorang pria sejati itu? Iya, menjadi seorang pria adalah tentang kualitas. Itu dia, kualitas yang Allah sendiri kembangkan di dalam diri seorang pria itu. Itu Jadi dia pria berbicara sejati ya. tentang kualitas, Kualitas. Jadi bukan berbicara tentang maskulin ya, ya. tapi kualitas. Jadi satu kekuatan batin. Berarti secara jiwani ya, Ya, seperti itu ya. batin yang mengalir dari keberadaan Allah sendiri. Jadi antara Allah dan batinnya. Nah, sehingga timbul pertanyaan, apakah kita siap untuk menjadi pria yang sesuai dengan yang Allah inginkan? Itulah pria sejati itu ya. Nah, firman Allah mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan, cobaan, dan masa-masa sulit diperlukan untuk mewujudkan perubahan nyata, Pak, ya, dalam karakter, nilai-nilai kita, dan bagaimana kita hidup ya sebagai pria ya. Ada ungkapan yang menyebutkan, uang tidak menciptakan pria, melainkan mengungkapkan siapa pria itu. Wah, luar biasa ya. Berarti kepriaan itu tidak dilihat dari uang, tetapi Ya, mengungkapkan siapa sebenarnya dia. Iya, dari dalam dirinya itu kan keluar itu ya. Nah, jadi di sisi lain ujian, penderitaan, dan masa-masa sulit tidak hanya mengungkapkan siapa pria. Keyakinan inti dan nilai-nilainya. Nah, tetapi hal-hal tersebut, yaitu ujian, penderitaan, dan masa-masa sulit itu, Pak, ya, itu juga dapat menjadi sarana-sarana untuk menciptakan pria menjadi pria sejati. Jadi membentuk seorang pria yang benar-benar seperti itu ya. Iya. Jadi bahkan Yesus sendiri menjanjikannya, Pak Oti ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Ini perkataan Yesus ya. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam Yesus ya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ini tertulis di Yohanes 16 ayat 33, Pak. Kalau begitu, berarti pria sejati adalah seorang laki-laki yang mengalami sebuah proses pembentukan. Karena tadi dikatakan ada penderitaan seperti itu ya. Jadi proses yang membentuk kita sebagai pria yang Allah rencanakan. Dan menyingkapkan hati kita yang sebenarnya terjadi dalam proses yang begitu panjang. Iya, jadi ada proses ya. Nah, saya mengajak kita menggali bersama untuk menemukan emas yang berharga. Ya. Ada kebenaran berharga tentang ujian-ujian iman yang tersembunyi dalam firman Allah. Nah, apakah Pak Oti bisa membaca bagian firman Allah dalam Yakobus 1 ayat 2-4? Ya, baik. Saya akan membuka dalam bagian firman Tuhan ini dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai yang keempat, Pak Pendeta ya. Baik, dikatakan demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Nah, itu untuk menggalinya Pak ya, seperti biasanya, bahwa untuk merenungkan bagian firman Allah dalam saat teduh,
kita ada beberapa pertanyaan. Seperti biasa, paling tidak ada 5 pertanyaan yang senantiasa kita ajukan ya. Kita ajukan kalau kita merenungkan firman Tuhan ya. Ini nggak bisa kita lupakan. Ya, apakah ada satu perintah untuk ditaati? Nah itu selalu ya. Apakah ada satu janji untuk diklaim? Apakah ada satu dosa untuk dihindari? Apakah ada satu aplikasi untuk diterapkan? Apakah ada sesuatu yang baru yang dapat kita pelajari tentang Allah dari ayat firman Tuhan yang kita baca ya? Pak Pendeta Manik akan coba untuk menjelaskan ini dari mulai pertama dan sampai terakhir. Kelima, ya. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah ada satu perintah untuk ditaati ketika kita membaca bagian ini? Ya. Jadi berarti bagaimana? Ada perintah yang harus ditaati? Ya. Dan perintah ini berjalan melawan arus. Kita sering tergoda untuk mengeluh tentang cuaca, kan? Pernah Pak Oti begitu ya? Ya, kadang-kadang kita juga mengeluh tentang makanan begitu. Mungkin kita juga mengeluh tentang kondisi kita. Pemerintah juga di sekitar kita begitu ya. Iya. Dan kalau kita daftarkan bisa panjang Pak. Terlalu panjang. Panjang sekali. Keluhan-keluhan kita. Ya, seperti bangsa Israel dulu. Apalagi sebagai kaum pria nih. Ya, ada masalah pekerjaan, ada masalah relasi, kemudian masalah dengan anak juga mungkin, dengan keluarga begitu ya. Nah mereka mengatakan bahwa orang-orang itu mengeluh karena mereka tidak ingin mengambil tanggung jawab atas kehidupan mereka. Jadi ingin lepas dari tanggung jawab. Itu dia, ingin lepas dari tanggung jawab. Tetapi perintah yang diberikan di sini adalah tentang pentingnya menggunakan secara maksimal kesempatan dalam hidup kita. Nah bahkan ketika kesulitan datang ke dalam kehidupan kita, sebenarnya ini bukanlah respon alami kita. Tetapi ketika kita menerima dalam hati kita bahwa Allah yang memegang kendali dan bahwa segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Dia akan membantu kita untuk mematuhi perintah ini dan percayalah juga menaatinya walaupun itu melawan perasaan alami kita. Nah, seseorang mengatakan kita bisa mengubah kekhawatiran menjadi ibadah. Kemudian yang kedua Pak Pendeta Manik, ada sebuah pertanyaan yang seperti biasanya, apakah ada satu janji untuk ditaati? Iya, jadi Allah berjanji bahwa ujian terhadap iman Anda akan menghasilkan ketekunan. Ya. Jadi ujian terhadap iman kita akan menghasilkan sebuah ketekunan. Ketekunan, amin. Kita kagum ketika melihat para atlet mencapai keberhasilan. Keberhasilan tidak datang begitu saja ya. Ada proses. Ada proses tanpa hambatan tantangannya. Namun mereka telah dilatih selama bertahun-tahun untuk bisa bersaing. Ada sebuah latihan ya. Iya. Di dalam latihan itu ada disiplin. Ada disiplin. Dan juga kesulitan kan. Ada penderitaan, tantangan. Ada penderitaan, begitu ya. Tantangan ya. Alkitab mengingatkan kita. Latihan fisik adalah baik. Tetapi latihan untuk ibadah jauh lebih baik, ya, yang menjanjikan manfaat dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan yang akan datang. Jadi ada juga bagian yang secara fisik kita harus melatih diri juga, tetapi secara rohani juga kita harus melatih diri ya. Amin, iya. Jadi nggak begitu saja jadi ya. Kemudian yang ketiga nih, apakah ada dosa yang perlu dihindari? Ya, saya teringat akan orang-orang Israel dalam Perjanjian Lama ya. Ketika Allah memimpin mereka melalui padang gurun, mereka mengeluh selama 40 tahun. Bahkan ketika kehadiran Allah tampak jelas memimpin mereka dengan tiang awan ya, dengan tiang api ya, pada malam hari ya, tiang api malam hari ya. Nah, panas, makanan, kurangnya air dan keinginan untuk hal-hal yang mereka telah tinggalkan di Mesir membawa mereka kepada sikap pemberontakan dan mereka tidak mentaati Allah. Mereka tidak terima ya, karena ternyata mengikut Tuhan itu atau mengikuti apa yang menjadi perintah Allah itu banyak tantangan ya. Ya, proses itu kan, selama proses kan ada tantangan, mengeluh mereka. Nah itu dosa yang harus dihindari ya. Satu-satunya cara bagi kita untuk menghindari pengulangan dosa yang sama yaitu dengan menaati apa yang Alkitab katakan. Taat ya. Nah, apa yang Alkitab katakan? Bersyukurlah dalam segala hal. Karena itulah kehendak Allah bagi kamu di dalam
Kristus Yesus. Jadi itulah caranya kita menghindari. Jadi harus bersyukur dalam segala hal. Segala hal, ya. Karena itu yang dikehendaki Allah bagi kita. Ya, hujan, panas, bersyukur gitu, ya. Pak. Yang berikut, apakah ada satu hal yang perlu diterapkan ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, Pak Pendeta Manik? Iya. Ujian-ujian iman akhirnya membawa kembali ke hubungan yang erat dengan Allah. Seorang mengatakan bahwa dalam kesulitan dan cobaan kita memiliki kesempatan untuk menjadi lebih pahit atau lebih baik. Nah, itu yang harus kita terapkan, ya. Jadi ujian iman akhirnya membawa kembali kepada hubungan yang begitu erat dengan Allah. Dengan Tuhan, gitu, ya. Ya. Oke. Yang berikut pertanyaan yang terakhir ini, apakah ada sesuatu yang baru yang kita dapat pelajari dari dalamnya tentang Allah itu? Ya. Ya, mungkin kenyataan bahwa Allah menggunakan ujian, ya. Ujian dan penderitaan dalam hidup kita merupakan sesuatu yang baru. Nah, dan bahkan membuat kita tidak nyaman. Ini apa ini? Ujian ini, ya. Kita melakukan segalanya untuk mempertahankan zona nyaman kita. Tetapi Allah jauh lebih besar dan lebih bijaksana. Dia mengatakan dalam firman-Nya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya. Jadi janganlah kita mengurangi Allah yang Maha Kuasa, ya, berdasarkan pemahaman kita yang terbatas. Atau lupa bahwa Dia adalah Bapa yang penuh kasih kepada anak-anaknya dan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui apa yang bisa kita tanggung, Pak. Ya, jadi pria yang berkarakter sesuai dengan Allah adalah yang dibangun melalui masa-masa yang sulit, masa-masa ujian, masa-masa penderitaan seperti itu. Ya, baik Pak Pendeta Manik, terima kasih banyak untuk sharingnya. Terima kasih, Pak Oti. Nah, saudara, jika Anda akan melalui masa-masa sulit sekarang, kuatkanlah hati Anda oleh janji Allah. Dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat 1 sampai dengan yang ketiga berkata, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda. Harapan saya Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan. Apabila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261 Batu 65302 atau SMS 081 333 777 386 atau melalui email siaran@jtwr.org. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.